Pengertian manajemen bisnis, kata manajemen sendiri memiliki arti sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam dunia bisnis, proses manajemen sangatlah banyak. Salah satunya adalah manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya serta aktivitas bisnis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan pemantauan kinerja untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan perusahaan. Secara umum, manajemen adalah istilah yang lebih luas yang mencakup pengelolaan berbagai jenis organisasi atau entitas termasuk bisnis. Sementara itu, manajemen bisnis lebih khusus mengacu pada pengelolaan aspek-aspek tertentu dalam konteks bisnis atau perusahaan. Manajemen bisnis fokus pada strategi, operasi, dan pengelolaan sumber daya dalam konteks bisnis untuk mencapai tujuan dan keberlanjutan. Sementara manajemen secara umum dapat merujuk pada pengelolaan dalam berbagai konteks termasuk organisasi nirlaba, pemerintahan, atau sektor publik. Perbedaan terletak pada cakupan yang lebih spesifik dari manajemen bisnis dan lebih terfokus pada praktik-praktik manajemen dalam ranah bisnis. Dalam manajemen bisnis, ada beberapa kunci yang terlibat. Yang pertama, perencanaan. Mengembangkan rencana strategis, taktis, dan operasional untuk mencapai tujuan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Yang selanjutnya, pengorganisasian, yaitu menyusun struktur organisasi yang efisien, menetapkan tanggung jawab, dan mengalokasikan sumber daya agar tujuan dapat tercapai. Selanjutnya, pengorganisasian, yaitu memastikan harmonisasi antara berbagai bagian atau departemen dalam organisasi untuk bekerja secara efektif bersama. Selanjutnya, pelaksanaan, yaitu menjalankan rencana dan kebijakan dengan menggerakkan sumber daya manusia dan fisik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada pengawasan, yaitu memonitor kinerja, mengevaluasi pencapaian tujuan, dan membuat perubahan jika diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia, yaitu merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk mendukung operasi bisnis. Manajemen keuangan, mengelola keuangan perusahaan termasuk perencanaan anggaran, analisis keuangan, dan pengelolaan risiko keuangan. Lalu ada pemasaran dan penjualan ya teman-teman, mengembangkan strategi pemasaran, memahami pasar, dan meningkatkan penjualan produk atau layanan. Kemudian ada inovasi dan pengembangan produk. Di sini kita itu mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan produk untuk tetap bersaing di pasar. Terus ada yang namanya manajemen risiko, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Lalu ada komunikasi. Fungsinya adalah untuk memastikan komunikasi itu efektif antar semua tingkatan dalam organisasi dan dengan pihak eksternal. Kemudian ada pemahaman dan etika bisnis, menegakkan standar etika bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Penting untuk memahami bahwa manajemen bisnis melibatkan serangkaian kegiatan terus-menerus dan dinamis yang memerlukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Berikut beberapa contoh perusahaan yang berhasil dan gagal dalam menerapkan berbagai konsep manajemen bisnis. Yang pertama ada kisah sukses dari Apple Inc. Keberhasilan implementasi desain produk dan manajemen inovasi Apple adalah contoh utama. Fokus mereka itu berpusat pada desain dan pada pengguna. Inovasinya terus-menerus menghasilkan produk-produk ikonik seperti iPhone, iPad, dan juga MacBook. Faktor keberhasilan Apple Inc. dalam mengimplementasikan manajemen bisnis, inovasi produk, desain produk yang menarik, ekosistem inklusif, strategi pemasaran yang efektif, dan manajemen rantai pasok yang efisien. Kemudian juga dia menggunakan strategi pemikiran jangka panjang, keunggulan dalam layanan, kepemimpinan yang visioner, dan diversifikasi portofolio produk. Contoh sukses lainnya adalah dari Toyota. Penerapan Toyota Production System atau TPS dan Total Quality Management TQM oleh Toyota merevolusi manufaktur dan pengendalian kualitas. Konsep-konsep ini telah diadopsi secara luas di berbagai industri. Sistem produksi Toyota Production System atau
Kemudian ada supply chain management. Toyota memiliki rantai pasokan yang efisien dan handal dengan hubungan yang baik dengan pemasoknya. Kemudian ada pemasaran global, komitmen pada berkelanjutan, dan manajemen krisis dan pembelajaran dari kegagalan. Netflix berhasil menerapkan model bisnis berbasis langganan dan pengambilan keputusan berbasis data. Algoritma rekomendasi dan strategi produksi konten mereka telah menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa. Lalu, apa sih faktor keberhasilan Netflix? Faktor keberhasilan Netflix adalah mengimplementasi manajemen bisnis, yaitu yang pertama adalah model bisnis inovatif. Netflix merancang model bisnis berlangganan streaming daring yang memberikan akses terbatas kepada pelanggan untuk menonton konten mereka. Kemudian, produksi kontennya juga berkualitas tinggi. Netflix tidak hanya menjadi platform distribusi, tetapi juga produsen konten orisinal yang berkualitas tinggi. Kemudian, analisis data dan personalisasi. Netflix menggunakan analisis data secara ekstensif untuk memahami preferensi pengguna. Kemudian ada ekspansi global, fleksibilitas dalam penetapan harga, investasi dalam teknologi, serta respon terhadap perubahan industri dan fokus pada kepuasan pelanggan. Gabungan faktor-faktor ini menyebabkan kegagalan manajemen bisnis Enron dan akhirnya menyebabkan kebangkrutan perusahaan pada tahun 2001 yang menjadi salah satu skandal bisnis terbesar dalam sejarah perusahaan Amerika Serikat. Blockbuster kegagalan. Blockbuster gagal beradaptasi dengan era digital dan peralihan ke layanan streaming. Ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan industri, kurangnya inovasi dalam model bisnis, penggabungan faktor-faktor ini berkontribusi pada kegagalan Blockbuster dalam menghadapi perubahan industri dan menciptakan model bisnis yang dapat bersaing di era digital dan streaming. Kisah kegagalan. 1. Enron kegagalan. Keruntuhan Enron terutama disebabkan oleh praktik yang tidak etis dan penerapan konsep manajemen keuangan yang cacat. Mereka memanipulasi laporan keuangan sehingga mengakibatkan salah satu skandal perusahaan terbesar dalam sejarah. Faktor kegagalan Enron: kegagalan pengelolaan risiko dan akuntansi, kekurangan transparansi, konflik kepentingan, kurangnya pengawasan dan pertanggungjawaban. Dari materi manajemen dapat diambil beberapa kesimpulan penting. 1. Penting perencanaan. 2. Pelaksanaan efektif. 3. Manajemen sumber daya manusia yang efektif. 4. Adaptasi terhadap perubahan. 5. Inovasi dan pengembangan. 6. Depan yang efektif. 7. Pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial. 8. Analisis data dan pengembalian keputusan berbasis fakta. 9.